Jadi kita tuh jadi kayak akhirnya, eee, terpengaruh sama kehidupan orang. Belum tentu apa yang dia tampilkan, kebahagiaan-kebahagiaan yang dia tampilkan, itu adalah kebahagiaan yang nyata. Halo, perkenalkan nama saya adalah Jennifer, saya adalah psikolog klinis dewasa dan remaja. Selain berprofesi sebagai psikolog, Jennifer juga aktif sebagai content creator yang membahas tentang kesehatan mental. Kalau kamu ingin tahu, yuk follow Instagramnya di @jen.psikolog. Eits, satu lagi, kalau kamu ngaku anak muda yang pengen bebas finansial di masa depan, yuk ikut Next Gen Summit 2020 bareng Sandiaga Uno, Arif Muhammad, Nadiem Makarim, dan masih banyak lagi. Caranya klik aja di nextgen.berita1.com. Gratis loh, yuk ikutan! Media sosial yang katanya bisa bikin yang jauh jadi mendekat, dan banyak informasi yang kita dapetin di sana. Tapi nyatanya semakin banyak fitur keren, semakin gua nggak mau ketinggalan. Apalagi updatean orang lain tentang kesenangan. Fokusnya jadi berubah, malah bikin gua kepo dan kepikiran. Jadinya bikin susah tidur karena insecure. Banyak waktu gue di medsos. Kalau udah gini, pengennya detox medsos aja. Tapi apa gue bisa? Karena memang pada saat itu merasa bahwa sosial media itu sudah sangat adiktif buat saya. Sebenarnya kalau sampai ke iri sih enggak, cuma lebih kepada jadi kita tuh jadi kayak akhirnya, eee, terpengaruh sama kehidupan orang, pengen tahu gitu. Jadi, oh oh dia begini gitu. Jadi akhirnya kayak, mulai agak, merasa bahwa ya udah mendingan harusnya kita fokus ke diri sendiri gitu. Itu saya sekitar 2,5 bulanan lah ya, hampir 3 bulan sih. Kayaknya aku udah mulai mumet nih dengan media sosial. Terlalu banyak negative vibes, itu bikin aku cemas, itu bikin aku khawatir. Oke, kita harus stop dulu. Jadi kita juga harus untuk benar-benar memahami dari sisi kitanya sendiri. Seberapa kita bisa di-exposure sama media sosial. Kita terlalu sibuk bermain media sosial sehingga kita lupa bersosialisasi dengan orang-orang sekitar kita. Berbicara mengenai puasa medsos, tentu ada memberikan dampak positif juga bagi kita karena apa ya, kita tuh jadi lebih hadir pada saat ini terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita harus tahu dulu time management kita gimana. Waktu satu hari itu cuma 24 jam. Oke, kita tidur 8 jam udah habis. Sisanya mau ngapain? Sisanya adalah untuk membalanskan aspek-aspek hidup kita yang lain. Tentang karir kita, pendidikan kita, keluarga, pertemanan kita, diri kita sendiri, dan segala macam hobi. Di HP juga kita bisa bikin kayak alarm gitu supaya nge-remind kita. Nah, ketika alarmnya itu udah bunyi, ya udah sebenarnya kita yang harus tegas sama diri kita sendiri. Berdasarkan penelitian dari Hootsuite dan We Are Social dalam Global Digital Overview 2021, Indonesia ada di urutan ke-9 negara paling lama mengakses media sosial, yaitu 3 jam 14 menit. Sementara Journal of Social and Clinical Psychology bilang batas waktu wajar main sosmed yaitu 30 menit per hari. Memang, kita terlalu banyak ngabisin waktu di media sosial dan terlalu fokus dengan hidup orang, sampai-sampai ngebandingin diri dengan orang lain yang kelihatannya lebih bagus dari kita. Padahal kehidupan kita juga harus diperhatiin loh. Media sosial itu namanya dunia online, itu siapapun bisa menjadi siapapun. Kamu melihat dia itu kayak, oh wow, dia itu super kaya ya, punya ini, punya itu, jalan-jalan terus, traveling terus, kemana-mana. Belum tentu apa yang dia tampilkan, kebahagiaan-kebahagiaan yang dia tampilkan, itu adalah kebahagiaan yang nyata. Belum tentu, karena setiap orang punya kisahnya masing-masing. Kita nggak tahu behind the scene-nya itu seperti apa. Kamu punya latar belakang berbeda, kamu punya support yang berbeda. Jadi tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Jika kamu mau membandingkan dirimu, boleh. Bandingkanlah dirimu dengan dirimu sendiri. Seberapa jauh pencapaian, seberapa jauh improvement yang sudah kamu lakukan. Itu lebih fair. Kamu punya hidupmu, kamu punya jalanmu, kamu adalah tokoh utama dalam hidupmu sendiri. Jadi bukalah cerita dirimu sendiri. Nah, nggak selamanya yang bagus di medsos juga bagus di kenyataan. Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Jadi, kalau udah ngerasa negatif, yuk mulai sekarang bijak menggunakan medsos. Jadi jangan pernah salahin sosial medianya, karena teknologi sekeren itu nggak salah.
gitu kan. Tapi yang salah adalah kita tidak bijak menggunakannya. Jadi bijak-bijak kalau memang kita nggak mau jadi toksik, kita nggak usah melihat sesuatu yang toksik. Begitupun yang kita posting gitu ya, mikir banget apa yang mau kita posting supaya benar-benar bisa bermanfaat.